Sebenarnya menjadi alasan utama sih karena easy money ya, dibandingkan harus kerja di industri yang lain. Pemirsa, kasus judi online nampaknya terus mencari perhatian dengan tak henti-hentinya mengudara. Situs baru, korban baru hingga angka yang baru masih terus bermunculan. Sebenarnya, seberapa dalamkah hiburan pembawa petaka tersebut telah mengakar di kehidupan masyarakat Indonesia? Mari kita kulik. Bersama saya Feby Diah di Distopia, edisi Peruntungan dan Petaka, bermain judi online. Maraknya judi online masih terus meningkat di Indonesia. Meski pemerintah telah melakukan pemblokiran, namun jumlah situs perjudian online terus bermunculan dengan nama yang berbeda. Seperti tidak hentinya mengakali dan mencari celah di era digital yang terus berkembang. Judi online yang dikemas seperti permainan game biasa, menggoda orang yang jenuh dari aktivitas sehari-hari untuk mencoba karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Proses registrasi dan pembayaran judi online juga terbilang cukup mudah. Sejak tahun 2018 hingga 6 September 2023, Kominfo telah melakukan pemutusan akses situs dan takedown terhadap kurang lebih 930.000 konten judi online. Dilansir dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, selama periode 2017 hingga 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia, dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. Jadi algoritmanya tuh mereka udah jelas ya, maksudnya udah kita lihat kalau mereka tuh ngatur algoritma siapa yang menang siapa yang kalah. Nah dari segi promosinya, kadang saya mengerjakan ada sesuatu yang dibilang pola gacor hari ini misalnya kayak gitu. Nah pada awalnya saya mengerjakan itu tuh saya kira beneran nih pola gacor, beneran buat ngasih spill pola ke pemain biar bisa menang gitu ya. Ternyata lama kelamaan saya pernah dapat satu brief, Mas bikinin pola ya hari ini. Terus saya bilang polanya yang mana Mas? Terus si atasan saya itu bilang ngarang aja Mas, mau Masnya aja. Oh ternyata emang ya bohong aja gitu. Judi online tuh merugikan. Terus menerus pengen nyoba gitu kalau belum menang. Contoh dampak besarnya makin tinggi orang menggunakan uang dengan kemauannya tanpa memikirkan dampak tindak lanjut selanjutnya seperti nanti terlilit hutang dan lain-lain. Awal mulanya banget tuh gara-gara temen main terus gue liat dia menang. Ya karena kita mahasiswa kan nggak kerja papan, coba-coba depo, menang kalah gitu aja. Pertama kali deposit itu gua cepet 100.000. Paling banyak tuh 1,5. Pernah 1,5 juta? Iya, tapi sekali depo gitu. Tapi itu nggak sendiri sih. Gimana maksudnya nggak sendiri Mas? Iya, maksudnya PT duitnya. Temen berapa, gue berapa gitu. Ya, memang kalau kita bicara tentang judi online, kita nggak hanya bicara tentang faktor finansial, ekonomi, atau sosial, tapi kita juga bisa menelisik dari faktor kepribadian seseorang atau bagaimana stimulus judi ini bisa membuat seseorang menjadi ingin melakukannya lagi dan lagi. Nah, bicara tentang teori psikologi, ada salah satu teori yang menyebutkan jika satu peristiwa atau satu aktivitas yang kita lakukan dan itu memberikan dampak yang menyenangkan, maka perilaku ini akan cenderung diulang. Nah, kita bicara tentang otak, ada mekanisme di otak yang sama sebetulnya antara melakukan judi online dengan aktivitas adiktif yang lainnya, misalnya penggunaan nafsa atau mungkin rokok dan lain sebagainya adiktif. Jadi ketika kita melakukan satu aktivitas yang kemudian memberikan rasa nyaman, ada zat di dalam otak yang kemudian akan teraktivasi. Dan ini ketika kemudian kita sudah merasakan kenyamanan, maka kadarnya akan meminta untuk lebih. Itulah yang kemudian membuat seseorang menjadi kesulitan untuk bisa mengelola dorongan keinginannya.
tahu nggak bosnya siapa di sana? Bernama Pak. Orang Indonesia juga artinya? Iya, sebagian Indonesia, sebagian orang sini. Pemirsa, setelah sebelumnya kita melihat bagaimana korban judi online terus tergerus oleh sang pembawa kesenangan semu, mari kita beralih kepada sudut pandang pemerintah. Bagaimanakah tindakan hukum, usaha pencegahan hingga pemberantasan yang dilakukan? Tetap bersama kami di Distopia. Bukan diloloskan, artinya tetap dilakukan proses penyelidikan sampai sejauh mana yang bersangkutan ada kaitannya dengan perjudian online ini. Jadi nggak ada tebang pilih, equal before the law itu artinya semua sama di muka hukum. Bisa diceritakan nggak, Mas, awal mulanya bisa bekerja di situs judi online ini seperti apa sih? Dari teman saya, dari teman-teman, teman-teman, awalnya dari orang sini, dari orang ada. Kita kayak di kayak kita tuh narik-narikin member, saya jadi member. Dalam perusahaan tersebut berapa banyak orang yang bekerja, Mas? Hampir 100 orang. Apakah semuanya orang Indonesia? Hampir rata-rata orang Indonesia, 85% orang Indonesia. Mas tahu nggak bosnya siapa di sana? Bernama Pak. Orang Indonesia juga artinya? Iya, sebagian Indonesia, sebagian orang sini. Dalam 3 bulan terakhir kita sudah men-take down lebih dari 400.000 ya, judi online, konten judi online, baik dalam bentuk website ataupun portal maupun dalam bentuk konten di media sosial. Udah berapa total situs atau jenis game yang Mas buat pindah-pindah itu? Total situs ada berapa sekarang? Udah banyak banget. Di awal tuh saya cuma mengerjakan 3. Sekarang udah ada 20 mungkin. Ya, tadi ya untuk 20 situs itu dan bukan dan game sih. Jadi satu situs tuh bisa memuat lebih dari 500. Juga saya kira penting bagi aparat keamanan, ya misalnya Polri untuk bekerja sama dengan Interpol ataupun dengan kepolisian negara lain. Hanya saja memang saya bilang tadi bahwa kita belum mampu sampai tingkat atasnya. Siapa sih daripada pemilik daripada itu? Itulah makanya kesulitannya kita ya akun tuh memuatan dari luar negeri. Dari keterangan-keterangan yang berhasil kami temukan di lapangan, pelaku menuturkan jika terdapat struktur manajemen dalam pengoperasian situs judi online, mulai dari pemilik situs, operator situs, admin, dan web designer dengan masing-masing tugas yang berbeda. Setiap pelaku juga mendapatkan gaji yang terbilang fantastis, dengan nilai mencapai 5 hingga 15 juta rupiah. Di Indonesia sendiri kan sering nih Mas terjadi data-data itu katanya dijual seperti itu. Apakah Mas tahu, apakah judi online ini termasuk orang-orang yang membeli data-data tersebut, Mas? Seperti data-data BPJS, IKTP, seperti itu. Kita kan kita membuat itu deposito, lalu dia masuk ke dalam saya makan member saya, dan terus diulang-ulang terus dan terus kontrak. Terus masuk ke bentuk perempuan juga. Perempuan? Dari mana profil perempuan itu Mas dapatkan?
Saya biasanya juga pakai mobil lah, saya biasa pakai foto-foto tempat wisata. Oke, berarti Jadi saya perempuan. oke, fotonya sih foto-foto biasa, pemandangan, tapi identitasnya sebagai perempuan. Ini perlu kepedulian. Kepedulian siapa? Ya kepedulian bersama. Karena jangan sampai masyarakatnya itu hancur atau warga negara ini hancur karena satu hal perjudian yang tentunya akan merombak daripada sistem perekonomian yang ada. Semua kita lakukan dari hulu ke hilir begitu ya, karena yang namanya judi online itu ini juga ada aspek supply and demand begitu ya. Ya itu karena memang teknologi memudahkan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi lebih dari itu, kenapa judi online muncul terus-menerus? Karena ada demand-nya. Ya ada kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Jadi banyak ternyata masyarakat Indonesia yang doyan atau gemar berjudi. Sebelum bekerja di sini sudah bermain atau setelah bekerja di sini baru main? Sebelum bekerja di sini saya sudah main. Sudah main. Sekarang masih bermain judi online? Selama saya bekerja di sini saya tidak main. Dan saya ngerti semua isinya, judi itu apa gitu. Oke, artinya Mas sebelumnya bermain judi online, setelah masuk ke situs ini Mas berhenti karena Mas sudah tahu permainannya. Memang permainannya seperti apa? Kenapa Mas sampai berhenti bermain judi online? Ya, yang saya bikin itu ya cuman diputar aja sih. Diputar. Diputar, jadi Mas artinya mengerti kalau ini tuh merugikan, seperti itu? Ya. Peraturan mengenai judi online terdapat pada pasal 27 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian, mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian. Itu yang pasal 27-nya. Pasal 45 ayat 1-nya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagai dimaksud pasal 27 tadi, ya, ayat 1 dan 2 dan ayat 3 sampai dengan ayat 4 dipidana dengan penjara 6 tahun atau denda paling lama 1 miliar rupiah. Saya pemerintah memberantas judi online itu kayak pemerintah memberantas link film porno, tau gak sih? Kayak cuma buat gaya-gayaan doang, kayak polisi yang foto buat ngatur lalu lintas terus habis itu cabut gitu loh. Jadi cuma buat pencitraan di sosial gitu, di media sekarang. Pernah nggak situs tersebut diblok pemerintah? Bisa sih Kak, sudah ada yang di blok. Sudah ada pernah yang diblok, ya. Malah saya sering ke blok Kak. Lalu dibuat lagi. Pemirsa, nyatanya bermain judi online hanyalah sebuah kesenangan semu. Alih-alih berhasil meraup kekayaan, namun justru menelan berbagai macam kerugian. Mulai dari finansial, hubungan sosial, hingga merusak kesehatan mental. Inilah Distopia, edisi peruntungan dan petaka bermain judi online. Saya Febidiah pamit undur diri, sampai jumpa.